subscribe to my channel, and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang di kelas virtual kita di pembelajaran pendidikan fikih PAI, pendidikan agama Islam. Mari kita awali pembelajaran kita pada kali ini dengan berdoa. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadir semua, bagi yang sudah hadir silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa identitasnya. Pembelajaran kita kali ini untuk kelas 9 di bab yang kedua tentang haji dan umroh. Di bab yang pertama kita telah membahas tentang zakat, pembelanjaan harta di dalam Islam yang bisa dilihat di atas. Bagi yang sudah lupa bisa dipelajari kembali. Diharapkan peserta didik, anak-anakmu semuanya setelah melalui proses pembelajaran nanti mampu menguasai minimal 4 kompetensi. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum haji dan umroh. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan syarat haji dan umroh, rukun haji dan umroh, serta wajib haji. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami larangan-larangan di dalam melaksanakan haji, serta sanksi, hukuman atau dam bagi yang melanggarnya. Dan yang keempat, peserta didik mampu memahami tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Itulah tadi yang akan kita raih. Semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita dengan memperhatikan gambar yang ada di samping Pak Guru. Gambar apakah itu? Yang kedua, untuk menjawab dua gambar tersebut, mari kita lanjutkan. Baik, kita mulai dari pengertian haji. Sudah siap? Haji secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu bersengaja atau sengaja, bisa juga bermakna ziarah. Sedangkan menurut istilah adalah sengaja berkunjung ke Baitullah, yaitu Ka'bah, dengan niat ibadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang khusus pada waktu tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji, dimulai pada bulan Syawal sampai 10 awal bulan Zulhijjah. Amalan-amalan tertentu itu seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit, melontar jumroh, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, dan itu wajib bagi setiap muslim yang mampu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji karena Allah itu wajib bagi orang yang istata'a, yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Begitu pula kewajiban haji ini banyak disinggung di dalam hadis Rasulullah. Salah satunya, bunyal islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah hijjul bait, naik haji. Nah, itulah tadi dalil tentang wajibnya kita melaksanakan ibadah haji. Siapa yang wajib melaksanakan haji? Yaitu mereka yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, Islam. Tentunya dia beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Dan yang ketiga, balik. Usianya sudah balik.
atau sudah mimpi basah atau menstruasi. Bagi anak-anak belum ada kewajiban untuk haji. Dan yang keempat, merdeka. Dia bukan seorang budak. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu, istato'ah. Mampu itu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mampu atau memiliki bekal dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan di Indonesia umpamanya. Yang kedua, mampu melakukan perjalanan sehat. Bagi yang perempuan ada mahramnya. Yang ketiga, mampu bisa diartikan keadaan atau aman selama perjalanan. Tidak ada yang mengancam. Untuk saat ini mungkin kita tidak melaksanakan haji karena ada wabah virus COVID-19 yang mengancam. Itulah tadi syarat orang yang wajib melaksanakan haji. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rukun haji. Rukun adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dan dikerjakan. Apabila ditinggalkan, maka ibadah haji ini tidak sah atau batal. Ada 5 rukun haji. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Dan yang kelima adalah tertib. Mari kita bahas satu demi satu rukunnya. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram dilakukan di miqat atau di tempat batas start memulainya haji. Ada beberapa miqat. Salah satunya adalah miqat untuk orang-orang atau negara-negara yang berada di sebelah selatan, yaitu Yaman, India, dan termasuk Indonesia. Namanya miqat Yalamlam. Dan Indonesia miqatnya di Yalamlam. Ketika berihram, seseorang harus menggunakan pakaian ihram, yaitu pakaian yang tidak berjahit. Untuk laki-laki 2 helai kain putih, tidak menggunakan penutup kepala, dan juga tidak menggunakan sepatu ataupun kaos kaki. Bagi yang perempuan, tidak menggunakan tutup wajah atau niqab, dan tidak menggunakan sarung tangan atau kaos tangan. Orang yang berihram kemudian melafadzkan niat labbaik Allahumma hajjan, kemudian membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf yaitu berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, di waktu tergelincirnya matahari, kira-kira setelah duhur sampai kemudian tenggelamnya matahari di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Batas waktu wukuf sendiri bisa sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Saat menuju Arafah, dianjurkan jamaah haji memperbanyak membaca talbiyah. Setiba di padang Arafah, jamaah haji kemudian menempati tempat yang telah disiapkan, yaitu di sekitar Arafah. Tidak sah wukuf di luar Arafah. Ketika wukuf kemudian dilakukan, kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir, berdoa, dan bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Ketika matahari kemudian sudah tenggelam, jamaah haji kemudian meninggalkan Arafah. Rukun yang ketiga dari ibadah haji adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad yang berada di posisi sebelah kiri jamaah haji, kemudian diakhiri juga di Hajar Aswad. Saat tawaf, kita diharuskan suci dari hadas dan najis, menutup aurat, dan
tawaf dilakukan di Masjidil Haram meskipun jauh dari Ka'bah. Dan yang keempat dari rukun haji adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, dan itu dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan tawaf selesai. Dan yang kelima adalah tertib, tidak mendahului satu rukun dengan rukun yang lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang wajib haji. Wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan selama haji, namun jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, namun kita diwajibkan membayar denda atau dam. Ada 6 wajib haji. Yang pertama adalah ihram di miqat. Ihram sendiri adalah rukun haji, tetapi melakukan ihram di miqat itu adalah wajib haji. Yang kedua adalah mabit di Musdalifah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, ketika orang selesai dari wukuf di padang Arafah. Yang ketiga adalah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat adalah mabit di Mina 3 hari, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kelima adalah tahallul, yaitu memendekkan rambut atau memotong rambut seluruhnya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, anak-anakku semuanya sudah kita pelajari tadi. Sampai sini cukup dimengerti? Insya Allah mudah ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan macam-macam haji, karena haji itu ada 3 model pelaksanaannya. Yang pertama model haji tamattu, yang kedua model haji qiran, dan yang ketiga model haji ifrad. Apa haji tamattu? Yaitu ibadah haji yang diawali dengan pelaksanaan umroh terlebih dahulu, kemudian haji dilakukan secara terpisah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu, maka dia diharuskan menyembelih binatang atau al-hadyu. Dan haji tamattu melakukan 2 kali tahallul. Yang pertama tahallul ketika umroh, dan yang kedua tahallul ketika haji. Yang kedua haji qiran. Apa itu haji qiran? Yaitu pelaksanaan ibadah haji yang digabungkan dengan umroh. Umroh dan haji dilakukan secara bersama-sama. Orang yang berhaji qiran hanya melakukan 1 kali tahallul, yaitu tahallul umroh dan haji sekaligus. Dan orang yang melakukan ibadah haji qiran ini wajib menyembelih binatang al-hadyu. Yang terakhir adalah haji ifrad, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian umroh setelah itu. Dan orang yang melakukan haji ifrad tidak diwajibkan menyembelih binatang, dan orang yang berhaji ifrad tahallulnya hanya sekali, yaitu tahallul haji. Kita bangsa Indonesia menggunakan model haji tamattu. Maka pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tata cara haji tamattu. Tapi sebelumnya mari kita bahas dulu sedikit tentang umroh. Apa itu umroh? Sebagian ulama mengatakan umroh adalah haji kecil. Perbedaan haji dan umroh terletak pada wukuf. Jika haji harus wukuf di Arafah, umroh tidak ada wukufnya. Yang kedua, ibadah haji hanya di waktu-waktu yang telah ditentukan, sementara umroh bisa dilakukan kapan saja. Rukun umroh ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Selanjutnya mari kita bahas tata cara pelaksanaan haji tamattu. Apa tadi haji tamattu? Yaitu ibadah haji yang didahului oleh umroh terlebih dahulu, dilakukan secara berpisah dengan
ibadah hajinya. Nah, mari kita mulai membahas tentang haji tamattu. Ketika jamaah haji telah sampai di Mekkah, maka sebelum melaksanakan haji, mereka akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Hal ini dilakukan di bulan-bulan haji tentunya. Nah, maka mulailah jamaah haji melaksanakan ibadah umroh, yaitu ihram dari mikot yang telah ditentukan. Kemudian mereka mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian terlebih dahulu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan mulai berpakaian ihram. Ketika memulai ihram, jamaah haji kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian jamaah haji menuju ke Makkah, ke Masjidil Haram, sambil memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, dan selanjutnya. Ketika memasuki Masjidil Haram, mendahulukan kaki kanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali, menghadap Hajar Aswad sambil bertakbir, kalau bisa mengusap dan menciumnya. Disunnahkan memperbanyak doa dan zikir saat melakukan tawaf. Ketika tawaf telah selesai, jamaah haji kemudian menuju makam Nabi Ibrahim, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sambil mengucapkan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, bacaan yang pertama setelah Al-Fatihah adalah Al-Kafirun, dan bacaan yang kedua setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas. Lalu setelah itu jamaah meminum air zam-zam dan berdoa tentunya. Dilanjutkan setelah itu sa'i 7 kali dari Bukit Sofa dan Marwah, lalu bertahalul memendekkan rambut. Setelah itu mereka halal kembali, telah selesai melaksanakan ibadah umrah. Nah, mereka kemudian jamaah haji kemudian menunggu datangnya pelaksanaan ibadah haji yang dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah di hari Tarwiyah. Selanjutnya ketika memasuki tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji seluruh dunia bersiap-siap untuk melakukan manasik haji. Mereka kemudian mandi, bersuci, memakai pakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat dari mikotnya masing-masing sambil mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan. Kemudian mereka berangkat menuju Padang Arafah. Padang Arafah tempat yang cukup jauh dari Masjidil Haram. Jamaah haji kemudian menuju Padang Arafah untuk melakukan wukuf di sana pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka pada 8 sore atau malam tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji kemudian bermalam menginap atau mabit di Mina, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah haji melaksanakan sholat dengan cara dikosor, diperingkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat asar, isya, dan duhur. Memasuki tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 9 pagi di bulan Zulhijjah, jamaah haji kemudian berangkat dari Mina, tempat bermalam semalam, menuju ke Padang Arafah. Jamaah haji kemudian tiba di Padang Arafah sebelum waktu duhur. Kemudian mereka melaksanakan ibadah sholat duhur secara jamak qasar, dan setelah selesai atau setelah matahari tergelincir ba'da duhur, seluruh jamaah kemudian berada di tempat yang telah ditetapkan di Arafah untuk melakukan wukuf di sana. Kemudian jamaah memperbanyak berdoa, berzikir, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang sampai matahari tenggelam memasuki waktu maghrib. Setelah matahari terbenam, jamaah haji kemudian melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah
untuk mabit atau menginap di Musdalifah. Sholat maghrib dan isya dilakukan secara jamak di Musdalifah. Jadi jamaah haji kemudian menginap mabit di Musdalifah minimal sampai lewat tengah malam. Mereka kemudian mengumpulkan 7 kerikil atau batu yang nanti akan digunakan untuk melempar jumroh Aqobah di Mina. Dan sebaiknya mengumpulkan 72 batu yang akan digunakan nanti untuk melempar jumroh selama di Mina selama 3 hari. Setelah sholat subuh selesai yang dilakukan di Musdalifah, jamaah haji kemudian berangkat kembali ke Mina pada tanggal 10 Zulhijjah di waktu pagi. Apa yang dilakukan jamaah haji di Mina pada tanggal 10 pagi? Yaitu melempar jumroh Aqobah 7 kali. Setelah melempar jumroh, jamaah haji kemudian tahallul, memotong rambutnya untuk tahallul awal, tahallul yang pertama. Kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf 7 kali, dilanjutkan dengan sa'i. Setelah itu kembali lagi ke Mina sebelum sholat maghrib untuk melakukan mabit di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di Mina tanggal 11 Zulhijjah, jamaah haji kemudian melakukan lempar jumroh ula 7 kali, wusto 7 kali, kemudian Aqobah 7 kali. Dilakukan ba'da zawal atau setelah tergelincirnya matahari. Kemudian tanggal 12 Zulhijjah, keesokan harinya, kembali menginap di Mina dan melakukan lempar jumroh ula, wusto, dan Aqobah sebanyak masing-masing 7 kali. Bagi yang mengambil nafar awal bisa ke Makkah untuk melaksanakan tawaf wada. Bagi yang mengambil nafar tsani itu melanjutkan menginap sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 13 Zulhijjah kemudian melempar jumroh ula 7 kali, wusto dan Aqobah masing-masing 7 kali. Kemudian berangkat ke Makkah untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ketika tawaf wada pada tanggal 13 Zulhijjah selesai dilaksanakan, maka selesailah pelaksanaan haji dengan model tamattu. Maka jamaah kemudian bisa meninggalkan Mekah untuk kembali ke negerinya masing-masing. Semoga mereka membawa gelar haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang hajinya mabrur dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, itulah tadi tata cara pelaksanaan ibadah haji tamattu. Bagi yang belum paham bisa mengulangi kembali, bagi yang ingin memperdalam bisa membaca buku-buku tentang pelaksanaan haji dan umroh. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu larangan selama pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Bagi pria tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, menutup kepala baik setengah atau keseluruhannya, menggunakan sepatu atau kaos. Bagi perempuan tidak dibolehkan menutup wajahnya atau bernikop dan menggunakan kaos tangan atau menutup tangannya. Larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian selama pelaksanaan haji dan umroh, baik di badan ataupun di pakaian. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Yang ketiga, memotong kuku, baik itu kuku tangan ataupun kuku kaki. Yang keempat, melakukan nikah ataupun melaksanakan akad nikah. Yang kelima, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Yang keenam, berburu atau memburu binatang, hewan buruan. Yang ketujuh, menebang pepohonan yang tumbuh di tanah haram. Dan yang kedelapan, berbuat kotor, berkata cabul dan berbuat dosa, bertengkar dan lain sebagainya. Nah, kemudian denda atau dam bagi orang yang melakukan pelanggaran bersetubuh, berhubungan suami istri, yaitu dia wajib menyembelih 1 ekor unta atau 7 lembu. Jika tidak, maka dia wajib bersedekah
kepada fakir miskin senilai itu, atau berpuasa senilai itu. Bagi yang melanggar salah satu dari larangan haji yang sudah saya sampaikan tadi, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari. Dan karena haji tamattu dan haji qiran, yaitu dengan menyembelih 1 ekor lembu atau kambing, jika tidak mampu maka dia harus berpuasa 3 hari di tanah haram dan 7 hari di negerinya masing-masing. Dan bagi orang yang meninggalkan wajib haji sama dengan denda dam untuk haji tamattu dan qiran. Nah, itulah tadi denda dam bagi orang yang melanggar larangan haji. Semoga sudah kita pahami, dan untuk memperdalam pemahaman kita tentang ibadah haji dan umroh ini, mari kita mengerjakan beberapa latihan. Yang pertama, tuliskanlah perbedaan antara haji dan umroh. Yang kedua, tuliskan tata cara umroh secara lengkap. Yang ketiga, tuliskan rukun haji secara berurutan. Dan yang keempat, buatlah gambar tata cara pelaksanaan ibadah haji. Gambarnya bisa seperti yang ada di layar, dijelaskan tata cara pelaksanaan haji. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang haji dan umroh. Semoga pertemuan singkat ini membuka wawasan kita dan memicu kita kembali untuk mempelajari rukun Islam yang kelima ini, yang banyak orang belum memahaminya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk berangkat haji dan memberikan kita rezeki dan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.